Kawan masak nih, kamu bisa lihat ya hasil daripada lemper kita, mentul-mentul banget, menul-menul. Dan yang paling penting adalah isiannya, ayamnya itu nggak pelit banget ya, tuh kalian bisa lihat. So now seperti biasa Mamam Sedap udah cuci tangan. Sekarang Mamam Sedap mau cobain. Kita buka dulu si daun pandannya. Lalu jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Beb. Rasanya itu ya berbumbu banget. Harum banget daun jeruknya, serehnya, daun salamnya itu harum banget. Ya ampun, rasanya, Beb. Wah, nggak bisa. Juara banget nih. Nggak bisa berhenti. Apalagi ininya hangat, ditemani teh panas dalam rintikan air hujan ya, di luar hujan, Beb. Mamam sudah mau minum dulu. Bismillah. Wow. Aduh, harus segera coba, beneran. Nggak bohong. Aduh, mana bisa satu, harus dua dong. Ayo kita buka. Aduh, nggak bisa, juara banget, rasanya juara banget. Aduh, ayo kita cobain, Beb. Bismillah. Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai, halo kawan masak semuanya. Ketemu lagi bareng saya, channel Mamam Sedap. Pastilah. Apa kabarnya kawan masak semua dimanapun kamu berada? Saya doakan kamu semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan masak ya, hari ini Mamam Sedap hadir kembali ke hadapan kamu semua. Pastinya akan membagikan resep-resep yang enak banget, resep yang gampang dibuat, praktis, simple, sederhana, dan tentunya berbudget murah. So hari ini Mamam Sedap mau membuat kue ya, ataupun penganan, kudapan, cemilan, dan snack tradisional, namun ini tetap legendaris dan eksis hingga detik ini. Apakah itu? Betul banget, hari ini Mamam Sedap mau membuat yang namanya kue lemper isi ayam. Mantul banget. So that's why apa aja bahan-bahannya nanti bakalan Mamam Sedap kasih tahu ya, bahannya apa-apa aja. So that's why jangan kemana-mana, keep watching, stay tune terus. So kawan masak, di sini kamu udah lihat saya udah siapin bahan-bahannya. Namanya juga kita mau membuat kue lemper. That's why yang pastinya kita harus mempersiapkan yang namanya beras ketan putih atau pulut putih seperti ini ya. Di sini saya siapin 530 gram. Saya beli ketan putih ini di supermarket. Kalau teman-teman mau belinya di pasar tradisional, monggo, nggak apa-apa, silahkan aja. Jadi 530 gram itu harganya sekitar 9.540. Ya, murah ya. Alright. Di sini beras ketannya udah saya cuci bersih. Oke. Lalu di sini saya sudah siapin 400 hingga 475 gram dada ayam tanpa tulang ya. Jadi dada ayamnya ini juga udah saya rebus dan sudah saya suwir-suwir sedikit lebih halus seperti ini. Kalau teman-teman mau suwirannya lebih kasar, lebih besar-besar, dipersilahkan aja ya. Nah, ini saya sedikit lebih halus saya suwir-suwirnya. Oke, lalu di sini saya punya yang namanya santan cair. Tuh, teman-teman bisa lihat, saya punya santan cair ya. Jadi santan cairnya itu saya dapatkan dari mana? Dari 5 sendok makan santan seperti ini, santan kemasan, lalu saya cairkan dengan air ya. Nah, di sini saya juga pakai santan kental
dengan berat 65 ml ya. Kalau teman-teman mau pakai santan yang fresh yang harus kalian peras dulu, it's okay, boleh-boleh aja. Mau pakai santan bubuk, depend of you, dipersilakan juga ya. So, untuk bumbunya saya punya 4 siung bawang putih, 8 hingga 9 siung bawang merah, 1 ruas jahe, lalu di sini ada 1 lembar daun salam, ada 8 lembar daun jeruk ya. Di sini saya pakai daun jeruk purut, 1 batang serai yang udah saya memarkan atau sudah saya geprek. Ini 1 batang, terus saya bagi 2 seperti ini. Sudah kita memarkan. Lalu di sini ada kurang lebih 10 hingga 15 helai daun pandan ya. Tuh. Seluruh bahan ini udah saya cuci bersih teman-teman, dan saya pun juga sudah cuci tangan. So that's why teman-teman jangan lupa untuk cuci tangan supaya makanan kita tetap enak, sehat, pastinya higienis. Oke, back to our ingredient for today. Untuk seasoning saya belum pernah berubah. Ada garam, ada kaldu rasa ayam. Di sini saya pakai lada putih. Lalu karena saya tidak punya ketumbar yang butiran, jadi saya pakai ketumbar bubuk seperti ini. Dan sedikit nanti kita pakai yang namanya gula pasir sebagai penyeimbang rasa. Nah, di sini saya siapin air ya, ini air mentah supaya lebih gampang saya masukin ke dalam botol aja. Jadi airnya nanti ini, udah deh. Nanti kalau saya kasih tahu nggak spesial, jadi kamu jangan skip ya. Pasti nanti tahu buat apa. So, di sini saya juga sediain sedikit minyak goreng. Alright, tanpa lama-lama dan berbasa-basi, let's cooking now. Kawan masak. Nah, yang bikin lebih spesialnya adalah saya bakalan kukus ya, atau kita akan tanak si beras ketan putihnya atau pulutnya ini ke dalam rice cooker seperti ini aja ya. Jadi si beras ketan ini memang sudah saya cuci bersih, lalu saya tiriskan seperti ini aja. Kemudian kita akan masukkan ke dalam penanak nasi atau biasa kita sebut magic jar, rice cooker, magicom ya, it's okay. Ini saya masukin sebanyak 530 gram si beras ketan putihnya ya. Kemudian, nah ini dia fungsi daripada santan cair. 5 sendok santan cairnya itu kita larutkan dengan kurang lebih ada 300 hingga 300 ml air putih biasa ya. Ini saya masukkan seperti ini untuk kita tanak ke dalam si beras ketannya. Aduk sedikit seperti ini. Nah, lalu saya mau kasih seasoning sedikit. Saya akan kasih garam sejumput aja, a pinch of salt ya, supaya nanti dia sedikit umami gitu loh teman-teman. Nah, kita aduk seperti ini biar garamnya tercampur rata. Lalu di sini saya punya 8 lembar daun jeruk. Saya akan ambil yang kecil-kecil ya. Nah, ini 4 lembar daun jeruk purut yang kecil-kecil. Saya sobek sedikit supaya dia aroma keluar ya. Jadi dia punya aroma, dia keluar dan bikin si beras ketan kita wangi. Seperti ini kita masukkan. Lalu kita jangan lupa pencet cook. Nah, kemudian kita akan tutup seperti ini dan kita akan biarkan sampai si beras ketannya itu berubah menjadi pulut ya. Beras ketan pulut it's sama, nggak ada yang berbeda. Jadi kita sampai dia matang baru nanti kita eksekusi. Alright, sambil nunggu si beras ketan kita itu matang, sekarang saya mau haluskan bumbunya. Di sini saya punya 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 8 hingga 9 siung bawang merah. Nah,
kesemua bahan ini akan saya blender ya teman-teman. But proses blender saya tidak akan shoot karena seperti biasa aja blendernya. Nah, kita sedikit tuang air supaya blender kita nanti bisa berputar. Mantul banget. Saya tutup dulu. Kawan masak, di sini saya udah nyalain api kompor kita dan kita akan panasin teflon kita ya. Di sini saya juga mau kasih sedikit minyak goreng seperti ini, sedikit aja. Nah, lalu ini adalah bentukan daripada bawang merah, bawang putih yang udah kita blender halus ya. Seperti ini, cakep banget. Saya sengaja blendernya sedikit lebih banyak hasilnya karena untuk masak. Nah, di sini saya mau ambil bumbu yang udah kita halusin ya, sebanyak 1, 2, 3, 4 sendok makan bumbu halus kita ya. Nah, di sini saya mau tumis sampai harum dan pastinya sampai bumbu kita ini mengeluarkan aroma harum ya. Dan pastinya juga, aduh saya ngomongnya kok balik-balik sih, ya ampun. Oke, intinya sampai bumbunya harum dan pastinya bumbunya tanek. Ayo, dimaafin ya teman-teman. Oke, so ini udah mulai harum. Sekarang saya mau masukin serai yang udah saya geprek seperti ini. Lalu daun salam 1 lembar, begini aja. Kemudian ada 4 lembar daun jeruk purut sama. Kita akan sobek seperti ini aja tuh. Kemudian di sini kita masukkan. Setelah daun jeruknya kita masukin, jangan lupa diaduk lagi karena bumbu tumisannya sudah caramelize. Nah, kawan masak, setelah aromanya harum seperti ini dan sudah berubah warna serta sudah caramelize seperti ini, sekarang saya mau tambahin 400 hingga 475 gram ayam yang udah kita rebus dan sudah kita suwir-suwir seperti ini. Kita akan masukkan semuanya, just to be like this. Oke, lalu kita aduk rata seperti ini. Nah, sekarang saatnya saya akan menambahkan 100 hingga 150 ml air putih biasa ya. Lalu di sini saatnya kita akan menambahkan santan ya. Di sini saya pakai santan instan seperti ini. Saya hanya akan menggunakan 1 hingga 2 sendok makan santan instan kentalnya teman-teman. Seperti ini aja. Tuh. Ya, sebegini saja. Lalu kita akan aduk rata. Kita akan tumis sampai ayamnya ini benar-benar sudah tercovering dengan yang namanya bumbunya ya. Tuh, aromanya teman-teman harum banget, mantep banget. Nah, sampai kapan nanti si ayamnya akan kita tumis seperti ini? Sampai nanti kuahnya ya, ini kan masih agak berair, kuahnya sedikit menyusut dan sedikit reduce ya, atau sedikit reduce. Jadi juga kelihatan nanti sedikit lebih kering, tapi masih berliquid. Jadi apa ya, kalau teman-teman tahu nyemek-nyemek, nah seperti itu kurang lebih. Jadi saya nggak mau memasak si ayamnya sampai dry atau sampai kering, kita nggak mau. Jadi kita mau bener-bener nanti hasil daripada si
isian ayam di lempernya itu sangat amat moist. Nah, kawan masak, sekarang saya mau kasih seasoning dengan 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu rasa ayam, kalian boleh pakai kaldu rasa apapun, dan juga setengah sendok teh bubuk ketumbar ya. Lalu di sini saya akan kasih sejumput lada putih. Nah, untuk penyeimbang rasa saya akan kasih a pinch of sugar ya, artinya sejumput gula pasir aja. Nah, lalu kita akan aduk rata seperti ini hingga tercampur semua. Nah, jadi teman-teman boleh banget mau pakai kaldu rasa ayam, kaldu rasa sapi, kaldu jamur, bahkan micin, boleh-boleh aja. Kalian bisa sesuaikan dengan selera lidah masing-masing ya. Tapi di sini berhubung saya masaknya ayam, jadi saya kasih sedikit aja yang namanya kaldu rasa ayam. Nah, by the way, ini akan kita masak sampai sedikit airnya lebih susut dan reduce ya. Tapi tidak sampai kering, sehingga nanti isian daripada lempernya tetap akan moist, teman-teman. Nah, ini boleh banget kamu jadiin ide usaha, ide jualan, ide bisnis rumahan yang mendatangkan cuan beb, karena memang tidak ada yang gak suka sama yang namanya lemper. Mantul banget. Alright, saat yang ditunggu-tunggu udah tiba. Sekarang saya mau mulai mengkoreksi rasa ya. Kita ambil sedikit seperti ini. Nah, sekarang kita mau koreksi rasanya teman-teman. Kira-kira kurang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, udah enak banget beb. Gulanya, garamnya, gurihnya, bumbunya udah terasa banget. Dan ini rasanya mantul abis. Kita aduk lagi ya. Kita akan masak sebentar lagi. Nah, sekarang saya mau matikan api kompornya dan kita tunggu sedikit lebih dingin. Baiklah teman-teman, wow aromanya harum banget. Nah, ini masih setengah mateng ya, akan saya aduk rata seperti ini supaya nanti dia hasil daripada beras ketannya itu benar-benar cakep ya. Jadi harus kita aduk rata seperti ini. Nah, by the way, ini nanti setelah saya aduk rata, kita akan tutup lagi dan kita akan biarkan si rice cooker legend saya ini, Magicom legend saya ini sampai bunyi cetek ke arah lampu indikator yang warm seperti itu. By the way, ini wanginya, jangan ditanya teman-teman, ini enak banget, saya udah gak sabaran. Nah, Oke, tungguin ya, kita tutup sekali lagi. Ya, cakep banget hasil daripada ketan atau pulutnya nih udah mateng. Tuh, udah kering. Kalian mau lihat nih dari jarak dekat ya. Tuh. Wah, ini harumannya. Tuh, cakep banget. Kelihatan gak sih? Tuh, saya kasih lihat. Cakep ya. Oke, so kawan masak, ini akan saya pindahin dulu ke tempat seperti Tupperware seperti ini. Kalau teman-teman punya loyang, silahkan dipakai. Kebetulan saya nggak punya loyang, ini saya matiin dulu rice cookernya. Karena saya nggak punya loyang, jadi saya pindahin aja ke dalam wadah Tupperware seperti ini. Ya, tuh seperti ini, mantep banget. Jangan lupa si daunnya ini harus dibuang, ya. Begini. Kawan masak, untuk lebih mempermudah ya, rice cookernya saya keluarin aja seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini aja, dan kita akan mulai pipihkan teman-teman, mengikuti dari bentuk wadah kita. Nah, mau setebal apa di atas sininya itu disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman ya, dan disesuaikan juga dengan
banyaknya teman-teman mau buat. Alright, ini saya akan pipihin sedikit lagi karena tadi terlalu tipis ya bagi saya si ketannya. Jadi saya mau ketannya tetap tebal dan isinya pun nanti tetap full gitu. Nah, ini diratain seperti ini aja di bagian tempat yang belum kalian rasa rata, dan dipipihin seperti ini. Nah, ini dari jarak terdekat ya, saya kasih unjuk sama teman-teman biar lebih jelas ngelihatnya. Kalau tadi kan kameranya terlalu tinggi, jadi teman-teman mungkin nggak bisa lihat secara detailnya. Wow, jadi ini baru mateng, nanti enak banget ya, masih anget di saat kondisi hujan kita makannya. Mantul banget teman-teman. Oke, ini saya tambahin sedikit lagi ya. Jadi setelah tingginya seperti ini, nah kalian bisa lihat setelah tingginya seperti ini, sekarang saya mau mulai untuk kita isi. Nah, ini adalah isi ayam yang tadi udah kita masak ya. Nah, sekarang saya mau masukin isiannya ke sini. Jadi kalau suara saya agak beradu dengan suara hujan, mohon dimaklumi teman-teman. Karena lagi musim hujan emang ya, jadi hujannya agak lumayan deras. Nah, di sini saya akan ratakan si isian ayamnya seperti ini aja. Sebanyak apa isian ayamnya bisa teman-teman sesuaikan selera aja. Kalau suka yang isinya full, boleh ditambah. Kalau isinya nggak mau terlalu full, boleh dikurangin ya. Kalau teman-teman mau jadikan ini sebagai ide bisnis atau ide jualan, sebaiknya isiannya kalian timbang supaya hasilnya bisa sama, dan juga si ketannya ini ya, si ketannya ini wajib juga kalian timbang supaya lebih presisi dan pastinya bentuknya nanti bisa jadi lebih uniform. Jadi artinya bentuk uniform itu adalah bentuknya bisa lebih seragam. Oke, setelah seperti ini ya, kita akan tutup lagi atau kita akan timpa dengan ketannya seperti ini. Kita tambah lagi, kita tutup seperti ini ketannya, ratakan juga di sisi-sisinya seperti ini. Nah, kita akan buat dan tutup sampai seluruh permukaannya tertutupi. Wajib kalian padatkan seperti ini fungsinya supaya nanti ketika kita potong dia tidak ambiar teman-teman, atau tidak pecah terburai kemana-mana. Oke, setelah seperti ini tuh kalian bisa lihat cakep banget. Jangan lupa untuk kita segera cetak. Nah,
Ini hasilnya cakep banget, teman-teman bisa lihat. Sekarang saya mau potong seperti ini ya. Tuh, kemudian ini juga akan kita potong, lalu ini juga akan kita potong seperti ini. Nah, setelah ini saya akan potong kurang lebih ukurannya, disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman. Nah, kemudian ini kita potong lagi seperti ini. Nah, ini sudah. Lalu fungsi daripada daun ini adalah daun pandan. Sekarang kita akan ambil seperti ini. Nah, lalu kita akan lipat begini. Tuh, cakep banget. Saya akan taruh di sini ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi di sini. Nah, akan kita lipat lagi seperti ini dengan daun pandannya. Cakep banget kan? Nah, ini akan saya teruskan sampai seluruh daun pandannya habis. Saat ini adalah bentuk daripada lemper kita yang terakhir ya. Nah, ini udah selesai, so jangan kemana-mana. I'll be right back dengan tampilan dan platingan yang menarik hati dan mata kamu. Keep watching on. Alright, kawan masak, ini dia menu enak, sedap, simple dan hemat kita hari ini adalah lemper isi ayam nyam 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 ala Mamam Sedap versi anak kos, ready to serve kawan masak. Gimana kawan masak? Gampang banget kan cara buatnya? So pasti kamu bisa segera gercep untuk praktekkan resep ini di rumah. Jadi resep ini bisa banget kamu sajikan untuk keluarga tercinta. Namun boleh banget untuk segera bisa kamu jadikan ide jualan, ide usaha dan bisnis online dan bisnis rumahan yang pastinya akan segera mendatangkan cuan. Nah kawan masak, ini adalah lemper milenial yang kekinian. Jadi lemper nggak harus selalu kamu balut dan kamu bungkus dengan menggunakan daun pisang ya, tapi juga bisa dengan daun pandan seperti ini. Nah ini adalah resep yang gampang banget ya, jadi nggak perlu kamu bakar lagi. Nah kalau kamu bungkusnya pakai daun pisang, wajib dong untuk kamu bakar pastinya ya. Namanya juga lemper. Tapi kalau ini adalah lemper modern yang pastinya mantul abis. So kawan masak, apabila kamu merasa video dari Mamam Sedap ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, karena yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali beb. Dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap,
Mamam Sedap jadi tambah semangat dalam mengulik-ngulik resep Nusantara Indonesia dan resep dari internasional dan mancanegara, namun pastinya dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Nah, kawan masak, jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter, and of course, don't forget to share this video to your WhatsApp group, supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai tawan tahu ada channel Mamam Sedap yang senantiasa selalu inovatif, kreatif, dan informatif dalam menyajikan dan menampilkan resep-resep terbaru masa kini, tips and trik di bidang kuliner, dan pastinya fakta-fakta unik lainnya seputar dunia masak memasak dapur enak. Nah, kawan masak, yap, nggak ada salahnya untuk kamu pantengin terus channelnya Mamam Sedap, karena kamu gak cuma dapat info fakta, resep-resep terunik lainnya, namun resepnya pun diadaptasi dari restoran ternama, kafe mewah, dan tentunya hotel-hotel bintang 5 yang cara masak dan penyajiannya diulas dan disajikan dengan cara yang praktis dan simple, sesimpel alat masaknya anak kosan. So buat kamu, yes kamu yang sedang pantengin channelnya Mamam Sedap, yang belum juga aktifkan tombol loncengnya, yuk mari beb disegerakan agar kamu tetap terinformasi, terupdate dengan tips and trick dan resep-resep terbaru pastinya dari Mamam Sedap. Jadi kamu harus segera gercep untuk aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya supaya kamu tetap jadi orang pertama yang tetap terinformasi, terupdate, dan gak ketinggalan dengan updatean resep-resep terbaru dan video-video memasak dari channelnya Mamam Sedap, because Mamam Sedap pastilah hap, it's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Yaudah, dadah, yuk, bye-bye teman-teman. Selamat berjualan lemper isi ayam yang pastinya akan mendatangkan cuan. Keep safe kawan masak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.